ibadah mikmik pada minggu ini. Nah, gimana nih kabar kalian? Puji Tuhan ya, kita semua sehat dan luar biasa dalam naungan Tuhan. Oke, buat teman-teman, sembari kita mau memulai ibadah mikmik pada kali ini, yuk kita mau ambil sikap yang sempurna. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, atau mungkin teman-teman bisa nih cari posisi atau tempat ternyaman, boleh tuh sambil camilan, boleh siapin air minum supaya nggak kehausan atau kelaparan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah mikmik kita pada hari ini, yuk kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, kami bisa bergabung di mikmik online pada kali ini. Kami mengucap syukur. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap mata, hati, dan telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Di
kali ini kita akan sharing nih seputar menjadi terang. Tentunya aku di sini tuh nggak sendiri teman-teman, tapi ada satu narasumber yang luar biasa yang cukup terkenal juga di kalangan kita. Tak lain tak bukan adalah Pak Roni. Shalom Om Roni. Shalom Sarah, shalom semua. Gimana Om kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Oke Om, tadi kan Sarah sudah menyinggung nih tentang kalau pada midweek kali ini kan kita mau bahas tentang bagaimana untuk menjadi terang gitu kan. Kalau Sarah boleh cerita sedikit nih, di lingkungan Sarah tuh apalagi terutama di perkuliahan ya Om ya, banyak banget anak-anak muda yang masih mencari jati dirinya, masih senang-senang dengan have fun dengan apa yang dia punya, apa dia tuh kayak masih pengen melakukan banyak hal yang sebenarnya dia tahu kalau itu tuh nggak baik untuk dilakukan, kayak misalnya minum, ngerokok, nge-vape dan lain-lain. Bahkan ada sampai temennya Sarah tuh yang melakukan dalam tanda kutip free sex gitu kan. Biasanya itu kan nggak bener ya Om, tapi kan kita sebagai anak muda itu kan harus bisa menjadi terang gitu kan Om. Nah, terang gimana sih yang dimaksud Om dalam konteks ini gitu kan? Gimana Om menurut Om Roni? Anak-anakku semua, untuk menjawab pertanyaan tadi dan masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah, kita akan melihat firman Tuhan sebagai acuan kita untuk menjawab pertanyaan itu ya. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, 9, dan 10 bagian A. Ya, saya bacakan bagi kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya bisa jadi pula ada banyak kegelapan yang ada di muka bumi ini. Ya, mungkin pergaulannya, mungkin sikapnya, mungkin perkataannya, mungkin tindakan-tindakannya. Itu apakah itu mencerminkan terang Kristus atau ada di dalam kegelapan tersebut? Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari betul bahwa kita adalah orang percaya, bahwa kita adalah umat tebusan Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita dibawanya keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sehingga kita perlu menyadari bahwa kegelapan itu adalah masa lalu saya, bukan hari ini dan hari depan. Kita harus menyadari betul bahwa kegelapan itu bukan masa depan kita, tetapi itu masa lalu kita. Kita sudah menguburkannya di dalam kematiannya. Kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa kita adalah terang di dalam Kristus. Bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Sehingga dikatakan di sini bahwa kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, statusmu, status kita, ini bukan lagi anak-anak kegelapan. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak terang. Kita sudah dijadikannya anak-anak Allah. Maka cara hidup kita adalah sesuai dengan siapa yang menebus kita. Nah,
Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ini berkaitan dengan karakter ilahi yang harus ada pada kita. Dan ini membawa kita untuk hidup dalam terang Tuhan. Ya. Terang Tuhan itu berbuahkan kebaikan, ya, keadilan dan kebenaran. Jadi kita lihat nih sekarang, apakah perkataan kita itu baik atau tidak baik? Ya, tingkah laku kita itu benar atau tidak benar? Kita lihat keputusan-keputusan yang kita ambil itu adil atau tidak. Mari kita lihat dan kita bisa mengerti dengan kita bandingkan dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Begitu Kak Sarah. Oke, makasih Om Roni buat penjelasannya. Tadi pokoknya poinnya itu adalah di firman Tuhan ya Om yang kita baca, yang kita renungkan gitu. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada gitu kan. Kita ibaratnya kayak kita manusia lama, terus akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan terang gitu ya Om. Oke. Selanjutnya nih Om, kadang kan anak muda itu kan apalagi seusia Sarah gitu kan, mungkin seusia teman-teman juga yang lain, bahwa kita sering mengalami ada kondisi di stagnan nih, drop, terus banyak juga nggak juga banyak kasus gitu kan Om. Kalau anak muda tuh sekarang banyak yang depresi, dikit-dikit depresi, ada masalah sedikit depresi, masalah keluarga sedikit depresi, nggak punya uang depresi gitu kan Om. Semua tuh kayak serba dibawa depresi gitu kan Om, dan malah dia sendiri yang mempersulit dirinya sendiri gitu loh Om. Nah, dan juga kadang kita merasa sudah tercukupi dengan apa yang kita punya gitu. Nah Om, gimana nih cara kita memotivasi, nggak cuma memotivasi diri sendiri tapi juga memotivasi teman kita mungkin yang lagi sedang dalam keadaan drop atau dalam keadaan depresi kayak yang tadi Sarah bilang gitu kan. Bagaimana caranya kita memotivasi diri kita dan juga memotivasi teman-teman kita yang sedang mengalami seperti itu supaya kita bisa menjadi terang serupa dengan Kristus gitu. Oh iya. Oke, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam kondisi banyak hal kadang kita menjadi stuck, tidak tahu apa yang dikerjakan gitu ya. Dan kemudian bagaimana ya, atau mungkin moodnya hilang gitu ya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, selalu ingatlah akan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah menebus hidupmu. Dari lumpur dosa, Dia selamatkan kita, Dia angkat kita menjadi anak-Nya. Terlebih kita memiliki ahli waris sebagai anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga. Juga ingat dalam perjalanan hidup kita, kalau kita ingat-ingat, kalau kita hitung-hitung, ya kalau kita mau hitung ya enggak terhitung ya kebaikan Tuhan dalam hidup. Tapi kita perlu ingat, oh saya dulu punya masalah, tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong saya bisa keluar dari masalah itu, saya ditolong Tuhan. Saya pernah mengalami sakit, terus saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya pernah satu ketika mau pergi sekolah, tidak ada uang saku. Mungkin papa mama atau bapak ibu pas waktu itu tidak ada uang, tetapi pun tetap bisa sekolah. Puji Tuhan. Artinya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan memeliharakan hidup kita. Jadi ingatlah akan kebaikan Tuhan setiap waktu. Dalam segala persoalan yang sedang engkau hadapi, ingatlah akan kebaikan Tuhan terus dalam hidupmu. Ya, ingat juga akan karya penyalibannya di kayu salib, karya keselamatan yang Dia nyatakan, bahwa kita menjadi anak-Nya
bahwa kita tidak lagi menerima hukuman dosa, bahwa kita dibebaskan dari hukuman dosa itu. Kita beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Wow, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Benarlah firman Tuhan yang disampaikan bahwa sungguh betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kebaikan Tuhan. Bahkan manusia tak sanggup menyelami dan menghitungnya. Itulah karya Tuhan. Dia membuktikan kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat anakku, ingatlah kebaikan Tuhan. Hitung-hitunglah kebaikan Tuhan yang tak terbatas itu. Oke, makasih Om Roni. Tadi ya teman-teman disimpulkan bahwa kalau kita memotivasi diri kita ataupun teman kita harus ingat nih kebaikan Tuhan. Bahkan tadi Om Roni sempat nyinggung bahwa kebaikan Tuhan tuh yuk mau hitung-hitungan berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Om Roni. Kadang kan lingkungan di sekitar kita tuh membuat kita tuh pasrah gitu. Udahlah aku pasrah aja gitu kan, apa yang terjadi gitu kan. Aku pasrah aja gitu. Teman-teman juga udah mulai terbiasa dengan pergaulan mereka yang sekuler, mulai dari cara mereka berbicara, cara mereka berperilaku gitu kan, mulai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sekuler gitu kan. Nah, bagaimana sih Om caranya supaya kita tuh bisa bukan memotivasi lagi, tapi cara kita memberikan terang sama teman-teman, tapi dengan cara yang nyaman gitu Om. Gitu. Oke Kak Sarah, terima kasih buat pertanyaannya ya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu menyadari ya, mungkin ada banyak orang di sekitar kita itu memang berbeda dengan kita. Dan memang kita adalah orang-orang yang dikuduskannya, orang-orang yang dipisahkan dari hal-hal seperti itu. Kita harus memahami betul bahwa kita ini adalah spesial ya di dalam Tuhan. Sehingga kita perlu mengerti bahwa oh ya, aku sudah menerima anugerah daripada Tuhan, aku sudah menerima kasih karunia-Nya, aku sudah terima keselamatannya secara cuma-cuma. Nah, hari ini kita perlu memahami bahwa kalau kita tidak menjadi terang bagi mereka, kasihan nanti mereka mau jadi apa. Kasihan nanti mereka terus ada di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat cahaya itu yang sesungguhnya, bahwa kebenaran terang Kristus itulah cahaya bagi mereka. Nah, kita memanifestasikan, mengaplikasikan setiap firman yang kita pahami, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari, dengan menyadari bahwa kalau kita tidak ada di dalam terang, siapa lagi? Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran kepada mereka, kasihan mereka. Karena mereka kalau tidak mengenal Kristus, ujungnya adalah binasa. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita sebagai orang percaya sudah memiliki Yesus Kristus. Ya, yang dimaksud anak di sini adalah Yesus Kristus. Kita yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti menerima kehidupan kekal, pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Lalu firman Tuhan tadi dikatakan bahwa mereka yang tidak di dalam Tuhan Yesus, mereka binasa. Nah, inilah yang menggerakkan hati kita, sehingga kita harus menjadi terang.
kita harus menyampaikan terang itu, yaitu Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Kita sampaikan bahwa mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini waktunya, ini kesempatan bagi kita menyampaikan, kita memberitakan dengan penuh kasih, bukan dengan emosi. Sekalipun mungkin dipancing-pancing emosi kita, tetapi tetaplah kita bisa mengendalikan diri. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita terus ada di dalam kebenarannya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesuslah terang itu, sehingga mau tidak mau kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Mereka menerima Yesus, mereka percaya bahwa Yesus telah disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Mereka menjadi selamat. Dan untuk itu hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Makanya firman Tuhan tadi katakan, kita hidup di dalam terang Tuhan, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Misalkan kita memberitakan Injil, kita menyampaikan kebaikan, tapi kalau hidup kita tidak mencerminkan kebaikan, maka orang akan berkata, kamu omong tok. Ya, tidak benar itu. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan berbeda. Nah, ini waktunya anak-anak Tuhan membuktikan kepada dunia, kepada teman-teman, bahwa apa yang kau katakan, apa yang engkau lakukan itu adalah sama, yaitu dari Tuhan. Oke teman-teman, kita break dulu ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reigns forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign
pertanyaan selanjutnya nih Om. Kan di tengah kesibukan kita, aku sebagai mahasiswa, teman-teman juga yang masih pada sekolah mungkin harus belajar, harus ngerjain tugas, harus les gitu kan, harus ikut ekskul dan lain-lain, banyak kegiatan banget sekolah maupun kampus yang kami jalani gitu kan Om. Nah, gimana sih Om cara kita menerapkan visi Tuhan untuk menjadi terang? Apakah cukup dengan baca Alkitab atau doa atau sama pelayanan, itu cukup nggak sih Om melakukan 3 hal itu untuk kita bisa menjadi terang gitu? Oke, ya Kak Sarah, baiklah. Anak-anakku, jadi kita mengerti betul bahwa Tuhan penuh kasih dan ini yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kita menerapkan bahwa kita menjadi terang itu bukan hanya di dalam gereja gitu ya. Misalkan persekutuan, misalkan nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, bukan hanya sekedar di situ. Di situ kita sedang berproses, di situ kita memuji Tuhan, di situ kita memuliakan Tuhan, juga di situ kita dibagi firman, ya, kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang sesungguhnya kita menjadi terang adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi yang perlu diperhatikan, di mana engkau berada, di situ engkau harus jadi terang. Misal nih, kamu di rumah, nah kamu harus jadi terang di rumahmu gitu, ya. Jangan sampai malahan misalkan sebagai anak nih misalkan disuruh orang tua, wah, ndak lakukan, nanti orang tuanya jadi marah, emosi, nah ndak jadi terang kan di rumah gitu kan. Atau juga punya saudara, kakak atau adik, tapi kok tidak mau membantu kakaknya atau adiknya ketika ada kesulitan. Nah, kita harus terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu benar-benar terlihat bahwa kita adalah terang Kristus, ya. Bagaimana kita membantu orang tua, misalkan dalam hal-hal kecil lah, membersihkan rumah, ya, membantu meringankan apa yang dikerjakan, misalkan papa mama atau bapak ibu di rumah, misalkan nyapu, cuci piring, membersihkan tempat tidurnya sendiri gitu kan, belajar dengan baik, itu sudah menjadi terang di dalam keluarga, sehingga orang tua kita akan senang. Wah, anakku luar biasa, setelah rajin persekutuan, setelah rajin ke gereja, anakku menjadi luar biasa. Nah, jangan malah sebaliknya begini, waduh, ini anakku setelah persekutuan rajin ibadah kok malah keset, males, wah, jadi tidak mau bantu orang tua. Wah, nanti ini bukan menjadi terang, malahan kita menjadi batu sandungan. Padahal kita harus memanifestasikan terang Kristus dalam hidup ini, ya kan? Contoh lagi, misalkan di sekolahan atau di kampus, ya, yang kalian ada di situ, atau kita sedang bekerja, yang sudah bekerja, kan ada anak-anak buyut yang juga sudah bekerja, tetap semangat ya. Engkau menyatakan di situ bahwa engkau menjadi terang Kristus di situ. Engkau sekolah dengan baik, kuliah dengan baik, gitu kan? Ya, engkau bukan orang yang suka nyontek, gitu kan? Tetapi engkau bisa melakukan dengan jujur, gitu kan? Dengan kebaikan Tuhan, gitu. Bukan yang terakhir untuk mengumpulkan tugas, tetapi yang terdahulu yang mengumpulkan tugas. Itu adalah keteladanan-keteladanan yang simpel yang bisa kita lakukan, gitu kan. Belajar ketika berangkat sekolah ke kampus, belajar untuk tidak terlambat, gitu kan, mengusahakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ. Kemudian ketika melihat temannya di sekolah, di kampus, di tempat kerja kok sedang bersedih ya, kita diberi Roh Kudus, kita bisa seringkali diingatkan Roh Kudus, tolong kasih senyum dia, sapa dia, doakan dia. Kita bisa lakukan, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kenapa kamu sedih hari ini?
ada yang bisa saya bantu? Ya, mungkin dia curhat, cerita, kita dengarkan. Lalu kemudian kalau kita ingat akan firman Tuhan, kita sampaikan. Oh, saya kemarin mengalami, saya ingat firman Tuhan ini. Ya, tetaplah bersukacita. Bersukacita ya temanku. Terus doakan dia. Mungkin sedang bergumul tentang keluarganya. Mungkin kita tidak bisa membantu, kan ekonomi kita belum bekerja nih, tidak punya uang misalkan. Ya kita belum bekerja kan, tidak punya uang, sama-sama tidak punya uang kan, berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita doakan orang tuanya supaya diberkati Tuhan, pekerjaannya berhasil, bisnisnya berhasil, sehingga diberkati Tuhan, dan teman kita juga mendapatkan berkat karenanya. Kita bisa dukung doa. Izinkan saya berdoa ya buat papa mamamu, izinkan saya mau berdoa buat bapak ibumu. Yuk kita berdoa. Engkau bisa doakan. Wow, itu luar biasa anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ya. Kemudian dalam pelayanan nih, dalam gereja kita kan bersekutu, beribadah begitu ya. Namun seringkali kita dapati tidak semua teman-teman kita atau belum semua teman-teman kita itu datang bersekutu, datang PA, datang berdoa, datang beribadah. Nah, kita sebagai anak terang, coba lihatlah, perhatikan teman-temanmu itu. Ya, di Ibrani itu diberikan perintah supaya kita saling mengasihi, saling memperhatikan, terlebih menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, engkau bisa lihat nih, ketika engkau beribadah, engkau bisa melihat, sepertinya kursi yang ada di nomor 3 depan itu biasanya itu si A, kok ini ndak ada ya? Di mana cari? Wah, ndak ada. Bener dia ndak datang ke gereja. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa hubungi, kontak, tanya kabarnya. Gimana kabarmu? Kok ndak datang ibadah? Apa yang bisa saya doakan? Gitu. Ketika mungkin cerita, atau mungkin di WA tapi ndak jawab nih. Ya kan seringkali kan begitu ya. Di WA ndak jawab, di telepon ndak diangkat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Perhatian yang bisa kita lakukan. Datang ke rumahnya, kunjungi, ya, cari tahu kabarnya. Kenapa kok tidak beribadah? Kenapa kok tidak bersekutu? Doakan bersama teman-teman yang lain. Mungkin perlu mendukung dalam beberapa hal. Lakukan teman-teman ya. Lakukan anak-anakku. Ini kesempatannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, engkau terus bergiat menjadi terang Kristus kepada semua orang. Jadi hidup kita akan menjadi terang bagi teman kita, bagi saudara, kakak, adik kita, bagi orang tua kita, gitu kan? Bagi teman-teman kita di gereja, juga mungkin di lingkungan kita, di mana kita tinggal, di rumah, mungkin kita melihat ada lingkungan gitu ya, tetangga, kita bisa kasih perhatian kepada mereka gitu kan, kita bisa memberi sesuatu kepada mereka, kita bisa memperhatikan mereka. Terang Tuhan dinyatakan melalui hidupmu. Oke, tadi kalau aku simpulin nih teman-teman, kita tuh sudah tadi Om Roni sudah cukup aplikatif nih kasih itu aplikasinya gitu ya, supaya kita bisa menjadi terang. Ternyata menjadi terang itu nggak sesulit yang kita bayangkan teman-teman, itu malah mudah banget. Tadi Om Roni juga udah nyinggung kalau kita bisa menjadi terang dimanapun, kapanpun, saat kita melakukan apapun kita bisa menjadi terang gitu kan. Dan juga kita bisa tuh sharing and caring gitu sama teman-teman kita. Kalau teman-teman kita butuh bantuan doa tadi ya Om, kita bisa bantu lewat doa, atau mungkin pas waktu sharing tiba-tiba terlintas firman Tuhan gitu. Nah, itu bisa juga kita sampaikan ya Om ke teman-teman kita supaya bisa, oh iya ya ternyata ada ya firman Tuhan tuh berkata kayak gini gitu. Oh, dan akhirnya menjadikan teman-teman kita jadi semangat kembali. Yes, betul. Barulah gitu teman-teman. Oke nih teman-teman, makasih juga Om Roni sudah hadir pada ibadah midweek pada hari ini, sudah menemani aku juga di sini. Terima kasih Om. Oke, sama-sama. Terus karena kita sudah
kita sudah selesai nih Om sharing and caringnya gitu kan sama Oke. Om Roni dan juga teman-teman mungkin ya. Kita mau akhiri midweek ini. Silahkan mungkin Om Roni bisa tutup dalam doa. Persilakan. Oke, ya. Baik, mari anak-anakku, kita datang kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Datang kepada Tuhan. Om Roni akan berdoa buat kalian. Biarlah pengurapan daripada Tuhan itu mengalir kepadamu. Engkau semakin luar biasa dipakai Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Engkau di bawah Tuhan terus naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus menyatakan terang Kristus di dalam hidupmu. Engkau berhasil dalam studimu. Engkau berhasil dalam segala hal yang engkau kerjakan. Tuhan memberkatimu. Tuhan mengasihimu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semogalah kamu tahu hari ini ada. Bukan
kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam Midweek pada minggu ini. Terima kasih juga buat Om Oke, Roni yang sudah sama-sama. sharing nih buat Yes. kita semua tentang bagaimana kita bisa menjadi terang, dan juga makasih sudah menemani Sarah di Midweek hari ini. Makasih ya Om. Sarah. Oke teman-teman, sampai jumpa di Midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.